Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Nur Azimah dari SMP Negeri 3 Pekalongan sebagai guru seni budaya. Di sini saya akan merefleksikan tentang pemahaman saya terhadap Merdeka Belajar sebagai bentuk aksi nyata penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar berfokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Ki Hajar Dewantara melarang adanya paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitasnya. Nah, dalam topik 1 ada beberapa modul yang bisa kita pelajari, di antaranya adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam mempelajari topik 1, saya tertarik dengan modul yang berjudul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Karena saya rasa hal ini harus melekat pada diri kita sebagai seorang guru. Yang dapat kita pelajari di sini adalah kita harus memahami kodrat murid yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Lalu, bagaimana kita menghubungkan dasar kependidikan murid dengan kodrat alam dan zaman? Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Untuk memahami apa itu kodrat alam murid, yang guru bisa lakukan adalah bahwa sekarang kita berpikir guru bukan satu-satunya sumber belajar murid, di mana murid bisa belajar dari sumber-sumber yang ada di lingkungannya, di mana dia belajar. Nah, yang dapat guru lakukan selanjutnya, guru memberikan pembelajaran kontekstual, yaitu penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid maupun sekolah. Yang setelah saya lakukan adalah sebagai contoh, saya sebagai guru seni budaya memanfaatkan sumber belajar alat musik yang ada di sekolah. Saya tidak memaksakan sumber-sumber belajar yang tidak ada di sekolah karena menurut saya itu bisa menghambat pemikiran siswa dan bahkan bisa menghambat kreativitas siswa karena sumber belajarnya tidak ada di depan mata. Nah, untuk itu saya memanfaatkan sumber belajar angklung sebagai media pengenalan notasi angka. Nah, dari sini anak dapat langsung mempraktikkan atau menerapkan teori notasi angka yang saya sampaikan. Dari sini, murid bisa terasah kreativitas dan bernalar kritis. Dalam memahami kodrat alam murid, sebagai guru harus mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya, dengan perbedaan kekuatan dan potensi murid yang berbeda. Melalui berbagai metode, guru perlu memiliki kepekaan untuk melihat keunikan murid agar murid mendapat tuntunan yang tepat agar mencapai selamat dan bahagia.
Untuk minat dan potensi murid, biasanya kita menemukan anak-anak yang potensinya berbeda. Nah, jika kesulitan, mungkin kita bisa membedakan dengan konten pembelajaran yang kita sampaikan. Contohnya, dengan saya sebagai guru seni budaya menyampaikan terkait dengan kebudayaan atau seni yang ada di Indonesia. Nah, di dalamnya saya tidak memaksakan anak harus, misal dalam seni musik harus memainkan musik. Saya tidak memaksakan hal itu, Bapak Ibu. Saya membebaskan atau memberikan ruang kepada anak-anak yang mungkin tidak berbakat dalam musik. Saya bisa menggunakan jalan lain, yaitu seperti menggambar yang bisa dilakukan oleh murid, seperti kebudayaan apa yang ada di sekitar kita. Murid itu langsung menggambar apa yang dia tahu. Nah, untuk yang musik, murid bisa mempraktekkan musiknya. Itu contoh kecil menurut saya sebagai guru seni budaya. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, di mana isi dan irama bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang sudah kita tahu bahwa pembelajaran zaman dahulu dengan pembelajaran sekarang, jika dilihat dari strateginya, mungkin akan sedikit banyak perubahan ya, Bapak Ibu. Jadi untuk zaman dulu mungkin kita masih sering, bahkan ketika kita menjadi murid, masih beberapa guru yang masih menggunakan metode ceramah. Nah, jika kita lihat kenyataannya untuk murid zaman sekarang lebih bisa menerima pembelajaran ketika guru menyampaikan dengan strategi yang kreatif. Misal contohnya kita bisa memanfaatkan metode dengan video pembelajaran yang bisa kita tayangkan di dalam kelas. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Jadi mungkin ketika kita menyampaikan metode ceramah akan berbeda penerimaannya. Kadang murid merasa jenuh, bosan, bahkan tidak mau berpikir. Nah, dari ketika kita menyampaikan metode ceramah, sama saja kita menghambat kreativitas anak dalam berpikir maupun praktek langsung. Nah, lalu apa yang guru bisa lakukan? Sebagai contoh, salah satunya guru bisa mengajak murid untuk mengamati keadaan sekolah, kemudian murid menganalisis permasalahan dan potensi yang muncul pada dirinya. Saya sebagai guru seni budaya sudah mempraktekkan murid menganalisis fenomena yang terjadi di sekolah. Kebetulan salah satunya di sini bullying. Nah, dari permasalahan itu muncul potensi anak yang membuat karya poster. Nah, dari poster itu berarti hasil dari kreativitas dan bernalar kritis mereka. Selanjutnya yaitu trikon. Asas trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, asas trikon dibagi menjadi 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Apa itu kontinu, konvergen, dan konsentris? Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. 3. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri.
Ini adalah salah satu pembelajaran yang menghubungkan murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar sekolah menurut dengan kodrat alam mereka. Kita tidak memisahkan antara sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah dengan sumber-sumber yang sifatnya tidak langsung anak itu bisa menerapkan. Nah, ini salah satunya bentuk dari keingintahuan anak melalui sumber-sumber terdekat yang ada di sekitarnya, yaitu angklung dalam pembelajaran seni budaya. Baik Bapak Ibu, saya cukup sekian refleksi dari saya mengenai materi topik 1 Merdeka Mengajar, di mana di sini saya mengusung materi mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Saya memetik satu kalimat dari Nadiem Makarim, besok dimanapun Anda sebagai guru berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia.